hukum. Yang kedua, sistem sosial dan pengendalian sosial. Yang ketiga, hukum sebagai mekanisme pengintegrasian. Yang keempat, hukum dan rekayasa perubahan. Selanjutnya, pengertian intuisi sosial dan hukum. Sosial merupakan suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan. Yang kedua, hukum. Menurut Donald Black, sosial hukum menurut adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, sistem sosial dan pengendalian hukum. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial. Hukum sebagai social control, social engineering, dan social welfare berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum, sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Dalam proses perubahan masyarakat dimanapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Terdapat 3 cara pengendalian sosial. Yang pertama, bersifat fisik, adalah penggunaan senjata dalam pengendalian sosial di mana memungkinkan atau mengakibatkan luka jasmani. Yang kedua, bersifat kebendaan, dimaksudkan bahwa penggunaan hal-hal yang bersifat kebendaan dalam melakukan pengendalian sosial meliputi benda-benda maupun jasa-jasa kekuasaan. Yang ketiga, bersifat simbolis, yaitu cara-cara pengendalian sosial yang mengutamakan proses pemberian teladan dalam bentuk norma-norma. Yang ketiga, hukum sebagai mekanisme pengintegrasian. Integrasi dilakukan oleh pengadilan dalam cara memproses masukan atau input yang berasal dari subsistem lain menjadi keluaran atau output. Fungsi mengintegrasikan yang dilakukan oleh hukum adalah mengordinasikan berbagai kepentingan-kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri, bahkan yang mungkin bertentangan menjadi suatu hubungan yang tertib sehingga menjadi produktif bagi masyarakat tersebut. Yang terakhir, hukum dan rekayasa perubahan. Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini. Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional di mana hukum lebih merupakan pembadanan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat. Hukum sekarang sudah menjadi sarana yang syarat dengan demikian hukum berubah menjadi sarana implementasi keputusan politik dan dengan demikian kehilangan akarnya pada kehidupan tradisional. Dewasa ini hukum tidak lagi melihat ke belakang, melainkan ke depan dengan cara banyak melakukan perubahan. Terdapat keadaan kini maju kepada masa depan yang dicita-citakan. Demikian hukum bukan lagi memerahkan status